Ada seorang putri bernama Iris. Ayahnya adalah penguasa dari alam gelap, Raja Helios. Iris adalah gadis yang ceria dan selalu bahagia. Dia memiliki senyum berseri-seri apapun yang terjadi. Tapi dia kesepian, tidak punya banyak teman. Saat dia dewasa, sang putri jatuh cinta dengan seorang pangeran. Dia tidak bisa bertemu dengannya dan dia sangat merindukannya. Suatu hari dia melamun menatap ke langit melihat awan dari jendela menara gadingnya. Dan tiba-tiba dia melihat pangerannya yang gagah dan tampan menunggang kuda menuju istananya yang suram dan gelap. Para penjaga istana adalah raksasa bermata satu. Dengan pentungan raksasa di tangan mereka, mereka mengerutkan kening padanya. Pangeran yang tidak takut tanpa ragu langsung menuju ke Raja Helios dan berkata, "Halo Tuan Helios, bolehkah aku menikahi putrimu?" "Permisi, kau siapa?" "Aku Brevis, anak dari satu-satunya ayah peri. Aku mencintai putrimu lebih dari apapun di dunia. Aku akan melakukan apapun untuknya." "Hai anak muda, aku baru bertemu denganmu 30 detik yang lalu. Itu terlalu cepat, bahkan untuk raja dari alam gelap sepertiku. Dan tidak, aku tidak akan membiarkan putriku menikah denganmu. Pengawal, usir dia. Lepaskan dia. Tolong ayah, beri dia kesempatan. Cinta kami saling melengkapi. Ayah tidak pernah bertanya siapa yang kusuka. Dia telah datang jauh-jauh ke dunia bawah hanya untuk melamarku." Ayah baru berkata tidak. Ayah adalah raja dunia bawah. Ayah teguh. Dengan perkataan ayah, "Penjaga, tolong bawa Iris ke kamarnya. Yang lain, kawal pangeran bodoh ini keluar." Para penjaga mengawal sang pangeran dan mengunci Iris di kamarnya. Iris menangis dan dia mengeluarkan kepalanya keluar jendela dengan sedih. Dan dia melihat pangerannya pergi. Beberapa jam kemudian, Iris mendengar suara. "Hei!" Iris mendongak. Ternyata itu Brevis. Dia telah menipu jalan kembali dan entah bagaimana dia memanjat tembok istana kastil. "Apa yang kau lakukan di sini? Berbahaya," kata Iris. "Aku tidak bisa pergi tanpamu. Aku tidak tahan memikirkanmu." Melihat keluar jendela dengan sedih dan murung. "Aku sangat berarti bagimu, Iris. Aku rindu padamu." "Oh astaga, hatiku begitu meleleh mendengarnya. Aku semakin merindukanmu." "Kemana kita akan pergi?" "Kita bisa pergi ke gunung sihir untuk bertanya pada ayah peri. Apakah kita bisa menikah? Mungkin dia akan setuju untuk membantu kita karena dia ayahku." Kemudian mereka membuat boneka yang terlihat persis seperti Iris dan meletakkannya di tempat tidurnya untuk mengelabui Helios agar mengira putrinya sedang tidur. Brevis kemudian melompat ke punggung kudanya, mengangkat Iris dan berkuda menuju ke gunung. Mereka tiba di gunung sihir dalam 3 hari. "Tempat ini sangat indah. Aku belum melihat dunia seperti ini. Sebelumnya aku selalu dikurung penjara bawah tanah yang mereka sebut istana." Iris dan Brevis menaiki tangkal spiral, lalu masuk ke istana. Di istana, para penyihir sedang makan malam dan ngobrol. Brevis yang pemberani tidak bergeming atau menyitkan waktu. Dia tanpa malu-malu berjalan ke ayah peri. "Permisi ayah, kenalkan cinta dalam hidupku, Putri Iris, dan aku ingin menikahinya." Kemudian ayah peri menjawab, "Apa dia manusia? Kenapa dia terlihat akrab? Siapa ayahnya?" Itulah salah satunya waktu saat Brevis ragu-ragu dan mengucapkan kata-kata menakutkan itu. Yang dia tahu di suatu tempat di sudut hatinya bahwa ayah peri. Meskipun itu, ayah Brevis tidak akan senang mendengarnya. Dia dengan cemas berkata, "Ayahnya adalah raja. Mulai saat ini dan seterusnya, kau dilarang bertemu dengannya. Lupakan dia. Jika kau tidak mematuhiku, aku akan mengubahnya menjadi awan." Tapi dia tidak seperti Helios. Dia tidak seperti mantan sahabatmu. Dia baik, penuh semangat, dan lihat saja dia cantik. Lihat saja dia berdiri di sana. Helios dan ayah peri adalah teman masa kecil yang sekarang sudah tidak akrab.
Mereka bertengkar. Ayah peri kemudian menatap Iris dan untuk sesaat seolah-olah dia melihat apa yang Brevis lihat di dalam dirinya, tetapi ekspresinya kosong. Di wajahnya perlahan-lahan berubah menjadi cemberut. Keluarkan dia dari sini. Dia tidak disambut di gunung penyihir. Kita tidak bisa bersama. Kenapa kita tidak bisa bersama? Apa karena kedua ayah kita sombong? Tidak ada yang bisa menghalangimu dan aku. Aku bersedia melakukan apapun untuk menjaga kita tetap bersama. Aku berjanji padamu, sayang. Serahkan itu padaku, putri. Kita akan lari jauh sekali. Mereka tidak akan pernah menemukan kita. Kemudian mereka berdua melakukan perjalanan jauh dari gunung sihir dan dunia bawah, mengarungi lautan dan melewati daratan. Mereka tidak tahu bahwa rencananya gagal. Seketika itu juga, pada malam yang sama, Helos menemukan boneka palsu di tempat tidurnya putrinya. Dia segera mengerti apa yang terjadi. Brevis mencoba mengelabui Helos, Raja Kerusakan. Helos memberitahu mantan sahabatnya. Sebagai gantinya, ayah peri memberitahukan Helos tentang kunjungan terakhir mereka. Ayah peri bekerja sama dengan Helos untuk mencari mereka. Dia membentang payung ajaibnya dan menemukan mereka. Dia segera memerintahkan sekutunya Raja Air untuk membuat lautan menjadi bermasalah untuk mereka. Dia bersikeras. Dia menggunakan semua kekuatan dan sihirnya untuk membuatnya lebih berat. Jadi ketika mereka mengarungi lautan, Raja Air harus membentuk gelombang pasang untuk menerjang dan menghanyutkan mereka. Ayah peri akan membuat gunjur dan kilang, sehingga dia bisa mengintimidasi mereka. Ombak-ombak bergerak cepat dan topan besar yang mengerikan menelan semua yang ada di laut ini. Ayahku telah mengetahui tentang pelarian kita. Ini bukan karena alam, ini karena Raja Air menyerahkan seluruh kekuatannya dan mencoba menarik air, tapi ombaknya terlalu kuat lalu menyapu Iris. Saat tangannya tergelincir, topan yang menggelar membawanya pergi. Brevis yang malang mulai menangis dan tidak tahu bahwa Iris tidak pergi. Aku benci kau, ayah. Ayah peri mengirim awan untuk menjemput Brevis. Mereka dibawa ke gunung sihir. Ayah peri dan Helos berdiri di sana menatapnya dengan hina. Kemudian Raja segera lari ke arah Iris dan memeluknya dengan hangat. Tapi ayah peri kemudian menyambarkan dengan kilat karena dendam kilat itu tidak terlalu kuat, tapi itu menyakitinya. Brevis, kau bukan lagi anakku. Kau berani tidak mematuhiku. Kau akan membayar untuk itu. Dan kemudian dia mengangkat tongkat payungnya dan menghantam Brevis. Perlahan menguap ke udara dan menjadi awan. Iris yang malang menjerit. Dia sangat terkejut. Kemudian dia menangis. Kami pun hidup bersama dan hidup bahagia. Bagaimana kau bisa melakukan ini pada putrimu sendiri? Iris berduka untuk cinta sejatinya dan mengingat bagaimana dia berjanji bahwa mereka akan bersama selama-lamanya. Dia tidak bisa menahan rasa sakitnya. Kemudian dia mengambil payung ayah peri dan melambaikan ke arahnya sendiri. Sang putri membuang dirinya ke langit. Akhirnya, Iris dan Brevis bertemu saat awan menerjang menangis dan meratapi cinta abadi mereka.